Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat iman dan juga Islam kepada kita semua. Kita hidup di dunia ini dengan waktu yang terbatas. Namun Allah memberikan banyak kesempatan kita untuk beribadah dan meraih pahala yang tak terbatas. Dalam kehidupan muslim, ada ibadah yang bukan hanya sekedar ritual, namun juga sebuah perjalanan hati. Ibadah yang mengajarkan kita nilai keikhlasan, kepedulian, dan juga makna kehidupan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kita semua untuk menyalami hikmah dari kurban, memahami peran penting khutbah dalam masyarakat, serta mengambil pelajaran dalam sholat jenazah yang menjadi pengingat bahwa setiap perjalanan kita akan berakhir pada kepulangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban adalah ibadah yang mengingatkan kita pada kisah ketaatan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam, di mana kisah luar biasa tentang pengorbanan dan kepatuhan tanpa syarat kepada Allah. Melaksanakan kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi kurban adalah pengorbanan hati dan ujian keimanan. Kita diminta untuk menghilangkan sifat kikir, menguatkan empati, dan juga berbagi kebahagiaan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Daging kurban yang dibagikan pun bukan hanya sekedar makanan, tetapi sebagai simbol bahwa kebahagiaan itu menjadi sempurna ketika kita mau berbagi. Dari kurban, kita belajar untuk rela melepaskan sesuatu yang kita cintai karena Allah, menumbuhkan kepedulian sosial, dan juga meraih ketakwaan sebagai tujuan utama. Semoga ibadah kurban selalu menjadi momen untuk memperbarui komitmen kita dalam menjadi pribadi yang lebih taat, peduli, dan juga ikhlas. Nah, poin kedua yaitu khutbah. Khutbah adalah bagian penting dari syiar Islam, terutama dalam sholat Jumat dan juga hari raya. Dalam khutbah, seorang khatib memiliki tugas untuk menyampaikan pesan kebaikan, nasihat, peringatan, serta pengingat akan pentingnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khutbah bukan hanya sekedar pidato, tetapi juga memiliki aturan, rukun, dan juga adab yang harus dipenuhi, seperti menyampaikannya melalui khutbah bukan hanya sekedar pidato, tetapi khutbah memiliki aturan, rukun, dan juga adab yang harus dipenuhi, yakni menyampaikan wasiat takwa, membaca hamdalah dan sholawat, membaca ayat Al-Quran, dan mendoakan kaum muslimin. Tujuan khutbah adalah memberi pengaruh positif bagi jamaah, menyentuh hati, dan juga mengajak perbaikan diri dan lingkungan. Seorang khatib harus hadir dengan keilmuan, adab, dan juga keteladanan. Karenanya, setiap kata yang ia sampaikan menjadi amanah yang akan dipertanggungjawabkannya kepada Allah. Karenanya, setiap kata yang ia sampaikan akan menjadi amanah yang harus dipertanggungjawabkannya kelak kepada Allah. Selanjutnya adalah sholat jenazah. Sholat jenazah adalah bentuk penghormatan Yang selanjutnya adalah sholat jenazah. Sholat jenazah adalah bentuk penghormatan terakhir seorang muslim kepada saudaranya yang telah wafat. Dalam Islam, setiap muslim memiliki hak untuk didoakan, disolatkan, dan dikuburkan secara terhormat. Berbeda dengan sholat lainnya, sholat jenazah tidak memiliki ruku dan sujud.
Namun keutamaannya sangat besar karena berisi permohonan ampunan dan rahmat bagi jenazah. Sholat jenazah mengingatkan kita bahwa hidup di dunia itu tidak selamanya, karena setiap jiwa pasti akan kembali kepada Allah. Dan doa seorang muslim dapat menjadi cahaya bagi saudaranya di alam kubur. Melalui sholat jenazah, kita bukan hanya belajar tentang makna persaudaraan hingga akhir hayat, tapi juga mengetahui bahwa kesadaran melalui sholat jenazah kita belajar tentang makna persaudaraan hingga akhir hayat dan kesadaran bahwa suatu saat kita nanti juga akan berdiri di tempat yang sama, yakni sebagai jenazah yang menunggu dan menanti untuk didoakan oleh saudara-saudara kita. Demikian penjelasan mengenai refleksi kurban, khutbah, dan juga sholat jenazah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang lebih ikhlas, bermanfaat bagi sesama, dan selalu ingat bahwa hidup ini akan berakhir dengan perjumpaan kepadanya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.